Hati-hati riba, dana talangan itu sama dengan hutang bank dan koperasi loh. Nah teman-teman, aku nih heran banget ya sama orang-orang yang pengen kerja di Jepang tapi mereka tuh belum punya uang atau belum punya modal atau dana gitu ya teman-teman ya. Jadi alhasil mereka tuh sekuat tenaga mencari lembaga yang bisa ngasih mereka dana talangan dulu gitu. Nah ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip sih sama orang-orang yang pengen punya bisnis atau pengen punya usaha tapi karena belum punya modal, jadi mereka tuh pinjem nih sama bank atau sama koperasi supaya bisnisnya bisa dijalanin dulu. Sayangnya nih ya, nggak ada bank atau koperasi yang berani ngasih pinjaman dana kalau nggak ada jaminannya dari si orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya jaminan, minimal mungkin bank tersebut tuh akan melihat track record dari usaha kalian. Minimal kalau udah berjalan nih, kira-kira seperti apa. Mungkin mau untuk meminjamkan dananya kepada orang tersebut gitu ya untuk usahanya. Karena bank sudah melihat proyeksi dari valuasi usahanya. Atau ada nih opsi lain yang juga bisa kalian pertimbangkan, yaitu menjaminkan nilai kontrak project suatu pekerjaan atau suatu usaha gitu ya teman-teman. Misalnya si A ini dapat kontrak tender project untuk membangun suatu perumahan teman-teman. Tapi ternyata si A ini tuh modalnya kurang ya, jadi dia belum punya modal yang cukup untuk membangun suatu perumahan gitu. Nah si A ini bisa banget loh ngajuin kredit ke bank dengan jaminan kontrak pekerjaannya tersebut. Nah, dana talang yang digunakan di lembaga penyalur TKI itu rata-rata bukan uang mereka loh teman-teman. Jadi si dana itu tuh adalah dipinjemin juga nih sama bank atau koperasi yang bekerja sama dengan lembaga tersebut teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian gitu ya, ceritanya kalian adalah siswa yang pengen masuk ke lembaga tersebut buat dicariin kerjaan di Jepang gitu ya. Nah, terus otomatis kalian dapat dana talangan gitu? Ya enggak lah guys, nggak gitu konsepnya ya. Tetap aja harus ada sesuatu yang bisa kamu jaminkan ya, aset ya, misalnya kayak tanah, rumah, dan hal-hal lainnya, harta benda seperti itu dari awal udah kalian jaminkan, baru bisa. Kalau nggak ada, ya gimana guys? Kayaknya ya nggak akan bisa dong. Tapi tenang teman-teman, kalau misalkan kalian nih udah lulus tes interview user dan dapat kontrak kerja di Jepang, nah si kontrak itu bisa kalian jadiin jaminan buat dapetin dana talangan. Nah kenapa sih harus kayak gitu kak? Ya iyalah teman-teman, mana ada nih bank atau koperasi yang mau ngasih pinjaman cuma-cuma tanpa ada jaminan, bener nggak? Nah jadi konsepnya kurang lebih sama aja sih sama si A yang aku ceritain tadi, yang dia tuh mau bangun perumahan, terus dia jadiin kontrak kerjanya tuh sebagai jaminan, kurang lebih begitu konsepnya. Nah kalau misalkan kamu mau pinjam uang yang nggak pakai jaminan-jaminan mah ada sih satu teman-teman, yaitu IMF aja sih yang bakal ngasih. Tahu nggak? Istri, mertua, dan family doang yang nggak butuh jaminan. Kalau misalkan minjem ke teman juga harus ada jaminannya teman-teman, yaitu kepercayaan. Nah kalau misalkan kamu pinjam ke teman terus kamu nggak bayar, ya udah persahabatan kamu pupus, hilang sampai di situ ya kan. Apalagi pas ditagih sama teman kamu yang lebih galak, wah itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi udah deh, kalau kalian misalkan nggak punya jaminan apapun, udah deh pinjemnya ke IMF aja, ke istri, mertua, atau family kalian. Ya itu masih kalau kalian nggak bayar juga nggak apa-apa ya, paling juga bakal ribut-ribut kecil ya. Pokoknya kalian nggak akan dicoret juga dari kartu keluarga gitu kan, yang penting ya. Guys, ada yang baru nih dari Wagomu. Kini kamu bisa order buku belajar yang aku siapin di webshop J-Class. Nah, yang pastinya kalau kamu belanja di webshop J-Class ini bakalan lebih mudah caranya dan orderan kamu bakalan aman sampai ke tujuan. Nih, biar aku kasih lihat ya caranya. Langsung aja teman-teman buka webnya di shop.jstripclass.id. Lihat webnya cantik banget kan? Kita langsung aja masuk ke salah satu produknya, pilih produk yang mau kamu order, kemudian order dan masukkan data diri kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, ada banyak banget nih pilihan untuk metode pembayarannya. Jangan lupa masukin juga kode kupon kalian. Order di sini aja. Bayar deh. Nah, gampang banget kan caranya? Selain kamu bakalan dapat diskon, kamu juga akan dapat voucher-voucher tambahan di setiap transaksinya. Kebayang nggak kamu bakalan check out orderan kamu dengan harga yang murah meriah banget pastinya. Wow kan? Nah, tuh kan paket aku udah datang teman-teman. Makanya kalian langsung aja cek link yang ada di description box dan transaksi sekarang juga. Nikmati juga promo-promo yang ada di setiap bulannya. Oke guys, aku mau ambil buku dulu. Kita balik lagi ke video.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kamu tuh nggak punya dana atau nggak punya uang untuk biaya masuk lembaganya, bisa nggak sih kita tetap kerja di Jepang tanpa perlu pakai dana talangan tersebut atau lewat lembaga tersebut gitu ya teman-teman? Jawabannya adalah bisa. Bisa dong. Ini sih konsepnya sama aja dengan orang yang pengen mulai bisnis atau usaha ya teman-teman, tapi dia tuh nggak punya modal dan nggak berniat atau nggak pengen untuk pinjam uang ke bank atau koperasi karena takut riba gitu loh teman-teman, takut usahanya nggak berkah. Lantas gimana caranya? Gampang loh guys. Pertama caranya isi otak kamu dengan soft skill. Kalau kamu cita-citanya pengen kerja di Jepang, ya kamu harus bisa dong bahasa Jepangnya, ya kan? Saranku, kamu jangan masuk lembaga manapun sebelum kamu punya sertifikat N4 atau kemampuan N4 ya teman-teman ya. Apalagi kalau kamu belum dapat kepastian kapan berangkat ke Jepang atau kontrak kerjanya pun belum ada. Wah jangan deh teman-teman, jadi minimal kamu harus punya sertifikat N4 dulu. Dan kalau N4 doang mah gampang teman-teman, kamu belajarnya bisa disambi. Sambil kerja bisa, sambil sekolah bisa, sambil kuliah juga bisa, belajarnya juga bisa otodidak dan bisa secara online, bisa lewat program kita juga guys. Kalian bisa kepoin ya. Kenapa sih kak harus N4? Iya teman-teman, karena lembaga manapun tuh perlu kandidat yang minimal dia tuh punya N4. Kedua, berjuanglah dengan gigih teman-teman. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin melakukan pitching alias jualan skill kalian ya ke orang yang sekiranya membutuhkan, ke konsumen yang mau beli, intinya seperti itu. Saat kamu mulai bisnis tanpa hutang ya teman-teman, mungkin modal kalian tuh kecil. Tapi kalau kamu terus gigih untuk jualan, terus bisa ngatur uang dengan baik, nggak sedikit loh pengusaha yang awalnya tuh modalnya kecil dan mereka tuh bikin usaha atau perusahaan mungkin ya, yang lama-lama tuh bener-bener bisa jadi berkembang sepesat itu loh teman-teman. Dan Logom itu salah satunya loh. Jadi intinya, kalau kalian pengen kerja di Jepang, apa nih yang harus kalian jual? Ya tentunya tenaga dan juga otak kalian ya, soft skill kalian. So, maksimalkanlah nih tenaga dan juga soft skill bahasa Jepang kamu supaya ada yang mau mempekerjakan kamu di Jepang. Tapi ingat ya, harus dengan cara yang legal. Kalau kamu punya attitude yang baik, kemudian punya badan yang sehat, otak yang cemerlang, kemudian daya juang kalian juga tinggi, pastilah kalian tuh bakalan dapetin tender kontrak kerja di Jepang ya guys ya. Baik jalur magang atau visa Totegino atau mungkin visa sebagai pekerja profesional juga itu pasti bakal dapet sih guys. Nah jadi intinya kalau kalian udah mau kerja ke Jepang nih, masih nggak punya dana, nah si kontrak kerja tersebutlah, si tender kontrak kerja itulah yang kalian jadikan jaminan untuk pinjam dana talangan ke bank atau ke koperasi. Nah sesimpel itu kok teman-teman. For your information, ini juga loh yang dilakukan sama PNS kalau mereka tuh pengen pinjem uang. Jadi yang mereka jaminkan itu adalah surat kerja mereka guys. Wah kalau gitu berarti riba dong. Kresek jambu kristal, dari awal kan kamu tuh udah emang pengen cari dana talangan kan? Yang namanya dana talangan tuh kan pastinya kamu pinjem dana. Dana tuh kan pasti namanya utang juga. Ya udah jelas riba lah. Gimana sih bakayaro ya? Ya udahlah, buat teman-teman, intinya sih seperti itu. Jangan lupa buat sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga kalian paham ya. Bye-bye. Stay tune terus di Logom Japanese Class.